Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang vektor, di mana kita akan belajar konsep dasar vektor. Yang pertama, besaran. Besaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, besaran skalar, dan yang kedua, besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan memiliki arah. Kita lihat di sini perbedaannya, di mana besaran skalar dia hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor dia mempunyai nilai dan memiliki arah. Untuk lebih jelasnya, di sini saya memberikan contoh. Yang pertama, jarak. Yang kedua, kelajuan. Yang ketiga, volume. Selanjutnya, suhu, massa, panjang, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari besaran skalar. Kemudian, contoh dari besaran vektor yang pertama, perpindahan, percepatan, kecepatan, berat, medan listrik, dan gaya. Oke, ini merupakan contoh dari besaran vektor. Yang pertama, kita akan belajar tentang besaran vektor. Vektor digambarkan menggunakan anak panah. Besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, sedangkan arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Contoh, ini merupakan gambar dari vektor, di mana kita lihat di sini titik ini merupakan titik awal atau pangkal vektor. Sedangkan ujung dari anak panah ini merupakan titik ujung vektor. Nah, ini dari titik awal ke titik ujung ini merupakan panjang vektor atau besar vektor. Jadi, semakin besar nilai vektornya, maka semakin panjang gambar dari vektor ini. Selanjutnya di sini saya berikan contoh dari sebuah vektor AB, atau kita bisa namakan vektor U dengan huruf kecil. Titik A ini merupakan titik awal atau pangkal vektor. Titik B ini merupakan titik ujung vektor. Vektor tersebut ini dinamakan vektor A, B, A ke B. Atau kalau misalkan di sini B, di sini A, kita bisa balik vektor B, A sesuai dengan arahnya, mana yang terlebih dahulu. Atau kita juga dapat menamakannya menggunakan huruf kecil seperti ini, vektor U, atau diberikan garis di bawahnya, atau dapat juga ditebalkan seperti ini. Oke. Tetapi dalam penamaan vektor yang paling umum dan paling sering digunakan yaitu yang seperti ini, yang dua ini, vektor AB dan vektor U, yang ada tanda anak panahnya di atas. Selanjutnya vektor di R2 atau vektor pada bidang. Di sini ada sebuah contoh vektor AB, di mana vektor AB ini bernilai 2, 4. Oke, kita dapat menyatakannya dalam bentuk vertikal seperti ini atau horizontal datar seperti ini. Oke, kita lihat di sini untuk bilangan pertamanya ini menyatakan arah kanan bernilai positif, sedangkan kalau ke kiri itu bernilai negatif. Sedangkan yang kedua ini menyatakan arah ke atas bernilai positif dan arah bawah bernilai negatif. Oke, bagaimana kita tahu kalau misalkan di sini vektor dari AB ini bernilai 2, 4? Oke, kita perhatikan gambar vektor ini. Yang pertama, kita lihat di sini titik awalnya di titik A. Oke, untuk menuju ke titik ujung B, kita lihat jalannya.
Yang pertama dia ke arah kanan dulu. Ke arah kanan sebanyak 2 satuan. 1, 2. Oke, maka nilai awalnya itu bernilai 2 atau nilai X-nya bernilai 2. Sedangkan seterusnya mengarah ke atas sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Oke. Karena dia ke atas, berarti nilainya positif. Sehingga nilai 4 ini bernilai positif. Oke. Kalau misalkan dia ke bawah, berarti nilai 4 ini negatif. Selanjutnya contoh yang kedua, misalkan diberikan vektor C ke D, CD. Oke. Nilai dari vektor CD ini berapa? Oke, yang pertama kita lihat di sini. Dari titik awal ke titik ujung D, kita melewati ke arah mana? Ke arah yang pertama ke arah kanan atau kiri? Ya, ke arah kiri ya. Ke arah kiri sebanyak 1, 2 satuan. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya dia ke atas sebanyak 1, 2, 3. Berarti vektor CD adalah min 2 dan 3. Kenapa negatif? Karena dia ke arah kiri. Nah, kita lihat di sini ke arah kiri berarti nilainya negatif. Atau kita dapat menuliskannya dalam bentuk horizontal seperti ini, datar seperti ini. Selanjutnya contoh yang kedua, misalkan diberikan vektor EF. Oke, berapakah vektor EF ini? Oke, kita lihat yang pertama, dia tidak ke kanan dan tidak ke kiri ya, berarti nilai X-nya 0. Oke, dia langsung turun ke bawah lurus. Sehingga nilai X-nya sama dengan 0, berarti nilai Y-nya itu turun 1, 2, 3, 4. Karena arahnya ke bawah, berarti nilainya negatif. Berarti vektor EF itu sama dengan 0, min 4. Atau kita dapat menuliskannya dalam bentuk horizontal seperti ini. Contoh yang keempat, misalkan ini terbalik ya, yang diketahui nilai vektornya, sedangkan yang ditanyakan adalah gambarnya. Oke, misalkan diketahui vektor U sama dengan min 5, 2. Oke, negatif 5. Oke, negatif berarti arahnya itu ke kiri karena bernilai negatif. Oke, misalkan di sini saya memulainya di titik sini ya. Min 5 berarti ke arah kiri sebanyak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu yang kedua nilainya 2. Karena nilainya positif berarti ke atas sebanyak 2 satuan. Berarti titik ujungnya di sini. Sehingga kita hubungkan garisnya seperti ini. Ini merupakan titik awal dan anak panah ini merupakan titik ujung. Oke, ini kita namakan vektor U. Oke, seperti itu ya contoh dari vektor di R2 atau pada bidang. Oke, selanjutnya vektor di R3. Di R3 ini merupakan vektor di ruang. Oke, vektor di R3 dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara vertikal atau tegak atau bisa juga dalam bentuk horizontal. Oke, kita perhatikan di sini. Yang pertama ini merupakan sumbu X. Sumbu X ini di depan, ini di belakang ya. Yang kedua terdapat sumbu Y. Ini di kanan, ini di kiri. Selanjutnya sumbu Z di atas dan di bawah. Kita lihat di sini yang pertama, X kalau dia ke depan berarti arahnya nilainya positif, di belakang nilainya negatif. Sedangkan di sumbu Y kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri berarti negatif. Kalau sumbu Z ke atas itu positif, ke bawah negatif. Oke, misalkan diberikan contoh vektor C itu sama dengan 3, 5, 8. Oke, ini berurutannya X, Y, Z. Berarti X-nya sama dengan 3, positif, berarti di depan. Oke, seperti ini. Nilainya 3. Selanjutnya 5, itu di sumbu Y.
dia positif, berarti di arahnya ke kanan. Seperti ini. Selanjutnya Z-nya 8, positif, berarti di atas. Oke, seperti ini. Nah, kita hubungkan garis ini sehingga menjadi seperti ini. Menjadi sebuah kubus. Oke. Ini merupakan vektor dari vektor C, 3, 5, 8. Seperti ini. Kita lihat tadi titik awalnya di sini kan. Oke, dia mulai di titik sini. Ke 3, 5, ke 8. Seperti ini. Ini merupakan titik ujung. Berarti vektor C itu dari sini ke titik ujung sini. Ini merupakan vektor C. Sekarang misalkan terbalik, yang diketahui gambar dari vektornya, yang dicari adalah nilai dari vektornya. Misalkan diberikan sebuah gambar seperti ini. Oke, misalkan mau dicari nilai dari vektor SU, S ke U. Kita ingat kembali urutannya itu dari sumbu X ya, depan belakang, terus sumbu Y, kanan kiri, dan sumbu Z atas bawah. Ingat urutannya X, Y, Z. Oke. Kita lihat di sini vektor SU. Yang pertama ke depan atau ke belakang dulu ya. Ke belakang tidak ada, berarti dia ke mana nih? Ke depan. Ke depan ini panjangnya 9 ya. Kita lihat di sini panjangnya 9. Setelah itu dia kemana? Ke arah kanan. Ke arah kanan 10. Setelah itu dia ke atas. Sebesar 6 ya. Di sini 6. Oke, berarti ini titik awal, titik ujung. Dia ke depan, ke kanan, ke atas. Sehingga nilai dari vektor SU adalah 9, 10, 6. Atau kita dapat menuliskannya dalam bentuk horizontal seperti ini. Selanjutnya misalkan yang ditanyakan vektor nilai dari vektor T ke R. Oke. Kita lihat di sini dia ke depan atau ke belakang dulu. Ke belakang ya, ke belakang ini nilainya berapa? Nilainya 9. Ke belakang 9, setelah itu dia ke mana? Arah kanan. Kanan ini besarnya 10 ya, yang ini. Setelah itu dia ke bawah. Oke, dapat titik ujung ini, R. Oke. Sehingga nilainya yaitu ke belakang, ke kanan, dan ke bawah. Karena dia ke bawah, berarti nilainya negatif. Kita lihat di sini nilai dari vektor TR yaitu min 9. Karena dia ke belakang berarti min, ke kanan, kanan positif 10, dan ke bawah min 6. Oke. Selanjutnya nilai dari V ke Q. Oke. Yang pertama untuk dari titik awal ke titik ujung. Oke, dia kemana dulu? Dia bisa kurang dari 3 bilangan, tetapi dia tidak boleh lebih dari 3 bilangan ya. Berarti di sini depan, ke kiri, ke bawah, ke kanan lagi, dia sudah lebih dari 3 bilangan. Maka kita lihat di sini langkah yang kedua yaitu dia ke depan. Ke depan berarti nilainya positif ya, positif 9. Setelah itu dia ke bawah, langsung ke bawah. Oke, ketemulah titik ujung Q ini. Oke, berarti ke depan 9, karena ke kanan kirinya tidak ada, berarti nilainya 0. Terus dia langsung ke bawah. Karena ke bawah berarti nilainya negatif 6. Oke, seperti ini. 9, 0, min 6. Atau dapat kita nyatakan dalam bentuk horizontal seperti ini. Kurang lebih sudah paham ya untuk vektor di R3 atau pada ruang. Selanjutnya yaitu kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Oke, misalkan diberikan vektor pada
bidang atau vektor di ruang 2, vektor U, vektor V, dan vektor W. Kita lihat di sini nilai dari vektor U, yaitu dia ke kiri sebanyak 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Karena ke kiri berarti nilainya negatif. Selanjutnya dia ke atas sebanyak 3 satuan, 1, 2, 3. Berarti nilainya min 4, 3. Vektor V juga sama ya. Oke, min 4 dia ke kiri sebanyak 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Setelah itu dia ke atas positif 1, 2, 3. Oke, nilainya sama dengan vektor U, min 4, 3. Selanjutnya vektor W. Vektor W ini dia ke kanan 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Karena ke kanan berarti nilainya positif. Selanjutnya dia naik ke atas sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti nilai dari vektor W yaitu 4, 3. Kita lihat di sini kesimpulannya, vektor U itu sama dengan vektor V ya. Karena nilainya sama, arahnya sama ini. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Berarti kesimpulannya vektor U sama dengan vektor V. Sedangkan vektor U dia tidak sama dengan vektor W. Kenapa? Kita lihat di sini. Arahnya berbeda. Di sini arahnya ke kanan, ini arahnya ke kiri. Oke, nilainya juga berbeda kan? Min 4, ini 4. Oke, berarti vektor U itu tidak sama dengan vektor W. Sehingga syarat kesamaan dua vektor itu yang pertama, kesamaan vektor pada dimensi di R2. Vektor U sama dengan X1, Y1, dan vektor V sama dengan X2, Y2. Sama itu jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Ini pada ruang 2. Selanjutnya kesamaan vektor pada dimensi 3 atau pada ruang. Itu vektor U sama dengan X1, Y1, Z1 dan vektor V sama dengan X2, Y2, Z2 sama jika dan hanya jika X1 ini sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Nah, ini merupakan kesamaan dari vektor. Oke, bagaimana? Apakah sudah jelas materi yang sudah saya jelaskan? Untuk lebih mengasah kemampuan adik-adik di rumah, oke, di sini saya memberikan latihan soal. Latihan soal yang pertama, tentukan vektor-vektor berikut. Oke, ini merupakan vektor di ruang 2 pada bidang ya. Yang pertama vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Kita tentukan nilai dari vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D itu berapa. Selanjutnya, latihan soal yang kedua, gambarlah vektor-vektor berikut. Oke, ini merupakan kebalikan dari latihan soal yang pertama ya. Nomor 2 ini yang diketahui nilai dari vektor-vektor AB, DC, dan PQ. Di sini diketahui nilai dari vektor. Oke, kita disuruh menggambar vektor-vektor dari nilai-nilai ini. Yang ketiga, tentukan vektor-vektor berikut. Ini merupakan vektor pada dimensi 3 atau di ruang. Yang pertama, tentukan nilai vektor dari PW. Yang kedua, WQ. Dan yang ketiga, SV. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.